Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini kembali di tahun yang baru, minggu pertama di bulan pertama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan korban pujian. Kita mau sembah dan sujud di hadapan Tuhan.
Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Di minggu pertama, di bulan pertama di tahun 2024 ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan mau menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa menyertai setiap hati kami, setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami masih ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami manusia, tapi semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami setiap kami yang boleh hadir pada pagi hari ini, kami mau datang memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kami yang terbaik buat Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan naik di hadapan Tuhan. Biar semua kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan menerima berkat daripada Tuhan, menerima sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya kami yang hadir pada pagi hari ini tidak sia-sia, tapi kami menerima sukacita yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pelayan altar Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengurapi. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan ada kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami beribadah kepada Tuhan. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami mau bersatu hati, kami mau tolong, kami patahkan kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh memiliki kebebasan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, hilangkan intimidasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikiran yang sia-sia Tuhan jauhkan dari hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami semua yang hadir pada pagi hari ini siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat untuk bersama duduk kembali. Kita mau memuji nama Tuhan yang lebih jauh lagi, kepikiran kita angkat pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Oh
Kami buka ruang kesaksian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bersaksi. Kami persilakan untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan, jika belum ada pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Kita masuk ke hadirat-Nya, bawa persembahan tempat kudus ya Tuhan. Menaikkan pujian sembah.
Kami sering menyakiti hati-Mu Bapa. Tapi Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami jauh daripada Tuhan, meskipun pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami jauh daripada Engkau, tapi melalui setiap momen perjamuan kudus kami diingatkan kembali bahwa kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan menerima kebenaran firman. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengintimidasi kami, mencuri benih itu dari kami, kami satukan iman, percaya kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, haleluya. Kita ada di minggu pertama di tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak terasa kita sudah ada di tahun 2024. Semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Meskipun masih banyak jemaat yang sedang bepergian, belum kembali, ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa ada hingga pada saat ini. Semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Roma. Kita buka Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Baik, puji Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita Roma pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, hasil pembenaran, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berniat mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita masuk di tahun yang baru, di setiap tahunnya kita pasti memiliki pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan. Kita pasti memiliki rencana-rencana apa yang akan kita capai, apa yang akan kita usahakan di tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kata pengharapan ini seringkali dikhotbahkan, seringkali diucapkan, seringkali didengungkan di awal tahun, ya. Berharap, pengharapan, semua manusia pasti punya
punya pengharapan. Tidak ada manusia yang tidak punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada saat seorang anak lahir, orang tuanya menaruh harap yang banyak terhadap seorang anak. Kelak dia akan menjadi anak yang pintar, kelak dia akan menjadi anak yang membanggakan orang tua. Orang tua sudah memiliki planning terhadap seorang anak bahwa anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Itu harapan. Tidak ada satu orang tua pun yang mengharapkan anaknya ya mengalami hal-hal buruk, Bapak Ibu Saudara. Semua kita mengharapkan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam keluarga kita. Pada saat seseorang sudah mulai masuk ke dalam tingkat selanjutnya, dia mulai sekolah. Seorang anak berharap dia memiliki cita-cita. Pada saat dia menempuh pendidikan sekolah, kelak dia akan memperoleh cita-cita yang dia impikan. Ada yang memimpikan menjadi seorang dokter, memimpikan menjadi seorang polisi, dan sebagainya. Ada harapan-harapan yang muncul. Dan semua manusia pasti memiliki harapan itu. Tidak ada satupun yang tidak memiliki harapan. Dan harapan itulah yang menjadi alasan kita untuk tetap ada di dunia ini. Orang kalau dia tidak memiliki harapan, dia pasti akan mengakhiri hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak orang di luar sana bunuh diri. Kenapa? Karena dia kehilangan harapan. Dia patah semangat. Tidak ada semangat untuk melanjutkan hidupnya. Karena harapan itu sudah hilang. Pada saat seorang sudah mulai masuk ke dalam rumah tangga, dia berharap pada saat saya ada di rumah tangga, saya mengharapkan ini. Saya mengharapkan ekonomi meningkat. Saya mengharapkan ada yang mengingatkan, ada yang mengasihi, ada yang saling memberi semangat. Itu harapan-harapan. Banyak harapan-harapan kita, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2023 kemarin itu diprediksi adalah tahun yang terberat yang akan dialami oleh dunia ini. Karena terjadi resesi yang begitu luar biasa. Karena sudah diperkirakan bahwa akan terjadi peperangan di tahun 2023, di tahun yang lalu. Dan benar, Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2022 peperangan yang terjadi di belahan bumi bagian utara di Ukraina itu yang diperkirakan hanya beberapa hari selesai. Hingga saat ini belum selesai-selesai, Bapak Ibu Saudara. Sudah 1 tahun lebih. Dan itu mengguncang perekonomian dunia. Ditambah lagi peperangan yang ada di Timur Tengah. Sudah diprediksi. Tapi kalau kita bisa melewati itu semua karena kemurahan Tuhan. Harga barang naik, perekonomian dibatasi, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kita bisa belanja dari Cina langsung ke Indonesia, ya, tanpa administrasi yang rumit, sekarang lebih dipersulit. Barang-barang yang masuk ke Indonesia pajaknya sudah mulai naik. Bahkan yang menjadi patokan ekonomi dunia itu adalah emas, Bapak Ibu Saudara, itu naik. Bahkan negara sekuat Amerika pun itu mengalami resesi yang begitu luar biasa. Minyak naik. Jadi suatu negara kalau dia ingin mencetak sebuah uang, Bapak Ibu Saudara, uang itu tidak sembarang mencetak uang. Dia harus memiliki sebuah jaminan emas yang ada di banknya, ya. Seberapa nominal emas yang dia miliki, senominal itu juga uang yang akan dicetak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Amerika dan Indonesia. Jadi Bank Indonesia tidak bisa mencetak uang kalau dia tidak memiliki jaminan emas. Dan kita tahu bagaimana harga itu naik di dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena dunia ini semakin hari semakin tidak menentu. Banyak orang kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudara, atas dunia ini. Banyak orang yang meninggalkan aktivitasnya untuk memilih ke jalan yang lain karena mereka kehilangan pengharapan. Banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan karena mereka kehilangan pengharapan.
Ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara. Bangsa kita Indonesia di tahun 2024 ini akan ada satu momentum yang akan menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Di mana pada saat kita ada di tahun 2024, keputusan itu ada di tangan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Untuk memilih siapa pemimpin bangsa kita. Dan siapapun nanti yang akan memimpin bangsa kita, dia akan menentukan ke arah mana bangsa ini akan berjalan. Kita tahu ada 3 pasang calon ya yang akan memimpin bangsa kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu calon pun yang merencanakan hal yang jelek bagi bangsa ini, tidak ada. Semua ketiga-tiga pasang calon ini merencanakan hal-hal yang baik bagi bangsa ini. Mereka memiliki visi misi unggulan bagi bangsa ini Bapak Ibu Saudara. Mereka menawarkan harapan bagi masyarakat Indonesia. Ada yang menawarkan A, ada yang menawarkan B, ada yang menawarkan C. Dan gereja kita tidak memihak ke salah satu calon presiden yang ada. Bapak Ibu Saudara jemaat semua bebas memilih siapapun sesuai dengan iman dan keyakinan kita mau menaruh harapan kepada siapa Bapak Ibu Saudara. Dari tahun 50-an dunia ini terbagi atas 2 kelompok besar yang disebut blok timur dan blok barat Bapak Ibu Saudara. Di mana blok barat ini dipimpin oleh Amerika dan blok timur ini dipimpin oleh Rusia. Hingga saat ini kedua blok ini masih saling bersaing. Karena harus ada 2 blok Bapak Ibu Saudara untuk menyeimbangkan dunia. Sehingga tidak ada satu negara pun yang menjadi over superpower di dunia ini. Hingga saat ini. Dan Indonesia pernah mengambil posisi menjadi negara non-blok, tidak memilih salah satu blok manapun. Namun kenyataannya berbeda Bapak Ibu Saudara. Di zaman presiden kita yang pertama Indonesia ini sangat jelas-jelas memilih blok timur. Kemudian berganti pemimpin berikutnya di presiden kedua beralih ke blok barat. Hingga tahun 2023 Indonesia lebih mengarah ke blok barat Bapak Ibu Saudara. Dengan membeli alutsista yang berasal dari Amerika. Dan semua calon-calon presiden yang ada, mereka sudah memiliki planning. Dan blok timur, blok barat, mereka sudah memiliki jadwal untuk Indonesia. Saya sangat percaya terhadap yang dikatakan elit global Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang mengatur bumi ini sedemikian rupa. Sampai-sampai untuk memilih pemimpin di kabupaten itu dipengaruhi oleh provinsi. Memilih pemimpin di provinsi itu dipengaruhi oleh pusat Bapak Ibu Saudara. Memilih presiden kita tahun ini itu juga dipengaruhi oleh pimpinan presiden sebelumnya. Bahkan dipengaruhi oleh ekonomi dunia. Ada 2 pihak yang berusaha untuk mencari perhatian Indonesia karena negara kita adalah negara yang kaya. Negara kita adalah negara yang menjanjikan untuk investasi. Negara kita adalah negara yang secara masyarakat jumlahnya banyak Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita sudah sampai di 280 juta jiwa yang ada di Indonesia. Itu adalah kekayaan kita. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, pada saat jumlah penduduk semakin banyak, ini menjadi masalah bagi sebuah negara. Namun saat ini, semakin banyak jumlah penduduk suatu negara, itu menjadi kekuatan bagi negara tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. 20 tahun lalu di negara Cina, itu orang-orang hanya diberi kesempatan untuk memiliki 1 orang anak. Akan dipelihara oleh negara. Kalau dia memiliki lebih dari 1 orang anak, maka dia akan didenda dan pajaknya akan sangat mahal. Oleh sebab itu terjadi banyak sekali orang menggugurkan kandungan. Banyak sekali dijual janin-janin untuk dikonsumsi.
Karena bagi mereka penduduk 1,7 miliar itu sudah sangat banyak. Namun saat ini berbeda. Semakin banyak jumlah penduduk suatu negara, maka mereka akan menjadi lebih kaya, Bapak Ibu Saudara. Tandanya apa? Bahwa semua negara-negara yang ada di dunia sedang mempersiapkan suatu peperangan yang besar yang ada di depan kita. Dengan adanya peperangan yang terjadi di Timur Tengah saat ini, kita sudah melihat bagaimana negara-negara yang ada di Timur Tengah sudah mulai menyerang kapal-kapal yang lewat, Bapak Ibu Saudara. Kapal Inggris diserang, dibantu oleh kapal Amerika dan sebagainya. Bahkan sesama negara Timur Tengah pun sudah mulai ada peperangan. Tapi sebagai orang-orang percaya, pada saat kita masuk di tahun 2024 ini, kita pasti memiliki harapan bahwa dunia ini akan aman, dunia ini akan damai, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Ya, sangat jelas di ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kalau kita bisa memiliki iman, itu adalah kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia inilah yang membuat kita berharap, walau tidak ada alasan bagi kita untuk berharap. Banyak di tahun 2024 ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang menghubungi kami, tolong Kak, tolong Pak, bantu kami dalam doa. Harapan kami ingin punya keturunan. Harapan kami mau punya pekerjaan yang lebih layak. Harapan kami mau pindah ke Tanjung Selor. Banyak harapan-harapan, Bapak Ibu Saudara. Kami katakan kami dukung dalam doa. Kami berdoa, Bapak Ibu berusaha. Kami katakan seperti itu. Karena firman Tuhan katakan ora et labora, berdoa dan berusaha. Kalau kita hanya berdoa tidak berusaha, maka tidak akan terjadi. Karena harapan harus disertai dengan berdoa dan berusaha. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus. Tidak ada alasan untuk dia berharap namun dia tetap berharap. Tidak ada alasan untuk dia bisa beriman namun dia tetap beriman, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang Paulus yang sangat-sangat luar biasa sulitnya dia dalam melayani Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan ya di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini adalah hal yang kontras di dalam kehidupan manusia. Bagaimana seorang bisa bermegah di dalam sebuah kesengsaraan. Sengsara kok bermegah, sengsara kok bisa bersyukur, sengsara kok masih bisa bersuka cita. Itu karena Tuhan ada di dalam orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya bersuka cita pada saat kita ada di atas, orang yang tidak kenal Tuhan pun sanggup untuk melakukannya. Namun kalau kita bisa bermegah pada saat kita ada di dalam kesengsaraan, tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Hanya orang-orang pilihan yang sanggup bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Di kata-kata selanjutnya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Pada saat Paulus sengsara, dia lebih tekun berdoa. Pada saat Paulus sengsara, dia lebih tekun untuk berharap. Pada saat dia sengsara, dia lebih giat untuk memberitakan Injil keselamatan. Kalau kita koreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara, kita lebih sering berdoa pada saat kita susah
atau pada saat kita senang? Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, saya pribadi pun kalau saya dihadapkan dengan pertanyaan ini, mungkin saya katakan, saya akan lebih sering berdoa pada saat saya susah Bapak Ibu Saudara. Saya akan lebih tekun berdoa kalau saya lagi ada dalam masalah. Saya akan lebih sering puasa kalau masalah itu tidak ada henti-hentinya Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat kita senang, mungkin kita melupakan Tuhan. Pada saat kita ada di posisi di atas, kita lupa dengan Tuhan. Kalau kita ada dalam posisi baik-baik saja, mungkin kita tidak datang ke gereja. Tapi pada saat kita ada dalam posisi yang terpuruk, kita memiliki pengharapan yang besar, kita mulai mencari Tuhan. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau saya sering mendengar kata-kata Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara, dia sering katakan seperti ini. Orang mau bilang dunia ini semakin sulit, orang mau bilang dunia ini semakin rumit. Saya pernah mengalami hal yang lebih sulit daripada saat-saat ini. Itu kata Bapak Gembala. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Gembala di tahun 50-an itu pernah mengalami peperangan. Karena pada saat itu Sulawesi Utara itu berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI. Sama halnya yang terjadi di Aceh, sama halnya yang terjadi di Papua, berusaha. Sehingga orang-orang di sana itu memberontak kepada negara. Terjadi peperangan yang begitu luar biasa. Terjadi kelaparan, kekurangan gizi. Ya. Dan masa kecil Bapak Gembala itu ada di posisi itu Bapak Ibu Saudara. Dia pernah merasakan hal yang sangat-sangat sulit, pernah ada di dalam peperangan. Bahkan guru sekolah Alkitab kami Bapak Ibu Saudara, itu dia menceritakan tentang Permesta. Dia orang Amerika. Dia dituduh sebagai CIA Bapak Ibu Saudara pada saat itu. Pada saat dia akan ke Langowan, ke Sulawesi Utara, itu mobilnya, dia hitung ada puluhan peluru yang tembus ke mobilnya Bapak Ibu Saudara. Dan mobil itu bukan mobil militer, itu mobil rakyat biasa. Dan mereka ada beberapa orang di dalam, tidak ada satupun peluru yang tembus badan mereka yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Dia katakan sangat-sangat mengerikan pada saat itu. Jadi kalau kita ada hingga pada saat kita katakan ini sulit, mereka yang terdahulu mengalami hal yang lebih sulit, tapi mereka berharap ada yang akan terjadi. Ada yang akan terjadi. Ya, nama guru kami itu Dan Peterson. Kalau kita cari di YouTube, dia fasih bahasa Indonesia, fasih berlogat Manado Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia orang GPDI, orang Amerika. Ya, kalau dia bersaksi tentang Permesta, bagaimana mereka dibunuh oleh tentara-tentara Indonesia dan sebagainya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mereka hadapi hal-hal yang sangat berat, dan itu menimbulkan ketekunan dan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang kalau dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, berarti dia tidak tahan uji Bapak Ibu Saudara. Orang kalau mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya, dia sudah kehilangan pengharapan. Seperti kita sering nyanyikan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Meskipun tidak ada alasan satupun untuk kita berharap, tapi Tuhan mau kita berharap Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu alasan pun untuk kita bisa beriman, tapi Tuhan mau untuk kita beriman. Apa yang kita harapkan di tahun ini? Entah itu kau harapkan bagi keluargamu ada pemulihan antara orang tua dan anak-anak dan orang tua, meskipun keras hati,
Tetapi kalau Allah yang kita sembah sanggup mengubah hati seorang Firaun, Allah yang sama sanggup mengubah hati anakmu. Allah yang sama sanggup mengubah hati orang tuamu. Allah yang sama sanggup mengubah hati suamimu. Allah yang sama sanggup mengubah hati mertuamu, menantumu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selama kita masih bernapas, harapan itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu ditentukan oleh Allah melalui kasih-Nya, oleh darah Yesus yang tertumpah, yang seharusnya kita menerima penghukuman, tetapi kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dan Paulus katakan di dalam Filipi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kita mulai meninggalkan hal-hal kita yang lama, yang membuat kaki kita sulit, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita tinggalkan? Kalau saya ada ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, kalau saya memiliki ilustrasi, misalnya saya dengan Bapak Jerry, kami lomba lari. Dari badan saja sudah tahu siapa yang menang, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dengan Bapak Jerry lomba lari, dari ukuran badan kami pasti tahu siapa yang menang, ya. Tapi seandainya kami memiliki tinggi yang sama, kami memiliki berat badan yang sama, kami memiliki cara latihan yang sama, Bapak Ibu Saudara, kami berlari. Pada saat kami berlari, finishnya sama. Kenapa? Karena tidak ada beban. Tapi pada saat saya lari, saya bawa speaker ini, Bapak Ibu Saudara. Saya lari bawa speaker ini. Bapak Jerry lari tidak bawa apa-apa. Kira-kira siapa yang menang, Bapak Ibu Saudara? Pasti Bapak Jerry yang menang. Kenapa? Karena saya ada beban. Saya membawa beban pada saat saya lari. Ini satu beban. Mungkin saya bawa satu beban, saya akan ketinggalan 1 menit. Kemudian saya ada beban lain, saya pikul lagi beban 1-2 speaker. Mungkin pada saat saya lomba lari dengan Bapak Jerry, saya ketinggalan 2 menit. Kemudian ada beban yang lain. Semakin saya tidak sanggup menyelesaikan finish, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membawa beban di dalam pengharapan kita, maka akan sangat sulit kita mencapai pengharapan itu. Kalau kita membawa beban, Bapak Ibu Saudara, kita mulai membawa iri hati kita di tahun yang baru. Kita masih menyimpan iri hati kepada keluarga kita. Kita mulai menyimpan akar pahit kepada orang-orang di sekitar kita. Itu akan membuat pengharapan kita untuk sulit terkabulkan di tahun ini. Ditambah lagi kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, akan membuat langkah kaki kita semakin berat. Tapi Tuhan mau kita meninggalkan itu semua. Mungkin kita hidup dengan alkohol. Alkohol ini akan membuat kita sulit untuk melangkah ke depan. Tinggalkan alkohol, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya mungkin kita mengalami hal buruk di dunia pekerjaan, mungkin kita sering manipulasi data di tempat pekerjaan, itu akan membuat iman kita sulit bertumbuh. Kita tinggalkan itu semua. Banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita tinggalkan. Ini yang Paulus katakan. Dia meninggalkan kebiasaan yang lama, yang tadinya dia adalah seorang ahli kitab suci, dia tinggalkan itu dan dia anggap itu suatu kebodohan. Dia tidak ingin hal-hal tersebut menghambat pengharapannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi hambatan kita pada saat ini? Kita perbaiki, kita tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Bangun hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, sehingga kita bisa masuk ke dalam tahun 2024
dengan pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Ayat yang ke-8 di dalam kitab Roma tadi, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Yang tadinya kita ini adalah orang berdosa, kita dibenarkan. Tidak ada satu manusia pun yang benar, hanya Yesus yang benar, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi tidak ada yang benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita mempelajari kitab mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, siapa yang benar? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merasa jauh daripada Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalami hal yang sama. Yunus pernah meninggalkan Tuhan. Musa pernah menolak Tuhan, pernah protes kepada Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus. Paulus seorang pembunuh. Daud, dia merencanakan pembunuhan, Bapak Ibu Saudara. Salomo, penyembah berhala. Tidak ada satu tokoh Alkitab pun kecuali Yesus yang benar. Tapi mereka dibenarkan oleh Tuhan. Apa yang membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Yang mana lebih parah, kita dengan Daud, orang yang merencanakan pembunuhan. Kalau sekarang hukumannya seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Daud lebih parah daripada kita, Tuhan pakai dia. Salomo lebih parah daripada kita, menyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia dibenarkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita hitung-hitung, kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Tapi Tuhan pakai mereka luar biasa, karena mereka mau meninggalkan setiap beban yang mengikat mereka. Mereka mau meninggalkan setiap alasan-alasannya yang membuat mereka tidak bisa berharap kepada Tuhan. Mereka tinggalkan itu semua. Seorang Nuh saja pernah meragukan Tuhan, apakah benar akan terjadi air bah atau tidak. Dia pernah, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan iman dan pengharapannya, dia ada di dalam Tuhan. Kami undang pemain musik, singer, worship leader bisa maju ke depan. Kita akan menerima perjamuan kudus pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian.
kami, sucikan hati kami. Kami diingatkan kembali bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami ditebus dengan darah yang sangat mahal. Setiap tetesan darah yang diberikan bagi kami itu sangat berarti bagi kami, Bapa. Bahkan setiap daging yang tercabik bagi kami, itulah yang menyembuhkan kami, agar kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengintimidasi kami pada saat ini, pada saat kami menerima tubuh dan darah, kami satukan iman percaya kami. Kami halaukan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Pada saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, ada hati yang dipulihkan pada saat ini. Pada saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, ada hubungan yang diperbaiki pada saat ini. Pada saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, ada penyakit yang disembuhkan pada saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Kami diingatkan kembali, kami sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita hidupkan dari awal. Pujian ku naikkan
Mungkin ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Mungkin ini bisa menjadi penghiburan bagi kita dalam kita menghadapi masalah. Kita imani ini adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita pada saat ini. Di tahun ini kita memiliki harapan-harapan di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pesan Tuhan, imani. Mari kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan, kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kuasa kegelapan tidak berhak mengintimidasi kami. Kami melangkahkan kaki kami di tahun 2024 ini bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Tuntut setiap langkah kaki kami. Dan kami katakan, bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk ke dalam penyerahan anak pada saat ini. Ada seorang anak yang akan diserahkan yang bernama Kenneth Gavariel, yang lahir di Tanjung Selor pada tanggal 26 Desember 2023. Orang tua bisa maju ke depan. Anak terkasih Kenneth Gavariel ini adalah anak dari Bapak Indra dan Ibu Herlina. Mereka dikaruniakan anak yang kedua. Dan jadi ini adalah anak yang kedua yang diberikan Tuhan, kado Natal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menyerahkan anak ini, kita akan mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Di gereja GPDI kita tidak menyebutnya dengan baptisan anak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau di gereja Protestan itu hanya berbeda bahasa. Memang disebut baptisan, tetapi pada prakteknya yaitu penyerahan anak. Kita tidak mempermasalahkan hal itu, tapi yang kita mau lihat kembali kepada firman Tuhan. Kenapa seorang anak harus diserahkan? Hal yang pertama, pada saat orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan, mereka begitu sadar mereka tidak sanggup tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bukan Tuhan yang memimpin mereka untuk membesarkan anak ini, mereka tidak sanggup. Oleh sebab itu mereka datang, mereka menyerahkan, Tuhan, ini anak kami. Apa yang Tuhan pandang baik Tuhan lakukan. Kami terbatas sebagai orang tua. Itu yang menjadi harapan, Bapak Ibu Saudara. Harapan orang tua bahwa anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Kalau saya sebagai orang tua, saya berharap anak saya menjadi sama seperti ibunya. Istri saya juga berharap anak-anak kami akan seperti ayahnya. Mungkin kita berharap banyak, Bapak Ibu Saudara. Inilah alasan kita menyerahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, pada saat kita menyerahkan seorang anak, membawa kebaikan Allah seperti Yesus dibawa. Kita meminta hikmat Roh Kudus agar kita mendidik anak-anak ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan hukum Taurat pada saat itu. Oleh sebab itu, orang tua yang mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah orang tua yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu adalah alasan mengapa kita membawa anak kita untuk diserahkan kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang berdaulat untuk tumbuh kembangnya, agar Tuhanlah yang berdaulat untuk masa depannya, agar Tuhanlah yang berdaulat dalam proses kita mendidik, mengajar, mengasuh anak ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri semua, baik jemaat Tuhan, kedua orang tua yang ada. Kita mau menumpangkan tangan kepada kedua orang tua dan terkhusus anak ini, Bapak Ibu Saudara. Mampu bisa
berkati anak ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kedua orang tua membawa anak kedua mereka ke tempat ini untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena mereka begitu sadar tanpa Tuhan mereka tidak sanggup, tanpa Tuhan mereka tidak mampu. Mereka mau menyerahkan masa depan anak ini ke dalam tangan kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa pada saat ini kami serahkan anak terkasih Kenneth Gavriel ke dalam tangan kasih Tuhan. Dia berharga di matamu Bapa. Apa yang Tuhan pandang baik, Tuhan lakukan kepada anak. Kami menyerahkan dia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelak dia akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan jadikan dia anak yang cerdas, anak yang pintar, membanggakan orang tua, menjadi kebanggaan bagi kami semua, terus menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan limpahkan dengan talenta-talenta yang luar biasa, agar kelak dia kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Masa depan yang tidak gilang gemilang menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan. Tumbuh kembang yang baik Tuhan berikan. Kalau ada sakit penyakit yang menghambat tumbuh kembangnya, kami halaukan di dalam nama Yesus. Kalau ada kutukan di masa lalu, kami halaukan itu di dalam nama Yesus. Kami putuskan saat ini Bapa. Dia berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang ada. Bapak Indra, Tuhan tolong dia. Berikan dia hikmat untuk menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab terhadap anak istri, merencanakan hal-hal besar ke depannya Bapa. Apa yang digumulkan pada saat ini, mungkin dia tidak sanggup sebagai manusia, tetapi Engkau yang akan menyanggupkan dia di dalam nama Yesus. Ibu Helena, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan dia hikmat kesabaran menjadi seorang istri yang mendampingi, menjadi ibu yang baik, mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Segala kebutuhan-kebutuhan selama membesarkan anak ini, Tuhan cukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi dari ucapan syukur kami. Terima kasih. Ajar kami mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa kembali ke tempat. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada worship kita. Tiba saatnya kita memberikan korban persembahan. Seperti biasa, persembahan dibawa ke depan, dimulai dari bangku sebelah kanan saya dan dilanjutkan bangku sebelah kiri saya. Setelah persembahan dibawa ke depan, kita angkat pujian kita, terima sukacita surga. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang
saat pujian penutup, kami undang semua anak-anak sekolah minggu bisa maju di depan untuk didoakan. Kemudian yang berulang tahun mulai dari 1 Januari kemarin ya hingga akhir Januari, yang berulang tahun di bulan Januari bisa maju ke depan ya untuk didoakan Bapak Ibu Saudara. Nah, pengumuman bagi kita, kegiatan sepekan belum kita adakan. Kita akan mengadakan evaluasi pelayanan di akhir bulan ini, dan informasi juga Bapak Gembala saat ini diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan sementara pelayanan yang ada di desa Lok Pesok ya Bapak Ibu Saudara ya, karena Gembala Lok Pesok sudah dipanggil Tuhan pada bulan Desember, jadi terjadi kekosongan. Jadi Bapak Gembala yang ditugaskan untuk menggembalakan di sana ya, meskipun di usia yang sudah senja, tapi Bapak Gembala bersedia dengan sukacita hingga nanti ada gembala yang akan ditempatkan secara tetap di sana Bapak Ibu Saudara. Ya, kita doakan pelayanan yang ada di Pesok, meskipun jemaat tidak banyak Bapak Ibu Saudara, hanya kurang lebih 3 rumah tangga ya, hanya bisa dihitung dengan jari yang beribadah, tetapi kami melihat semangat dari Bapak Gembala untuk bisa menghandle sementara pelayanan yang ada di sana luar biasa ya, dengan biaya transportasi yang luar biasa juga ya, ditanggung oleh Bapak Gembala sendiri ya, tapi kami mau berkorban bukan tentang untung ruginya, tetapi melihat jiwa-jiwa yang ditinggalkan di Pesok. Jadi Bapak Gembala mungkin 1 minggu 1 kali ke sana setiap hari Minggu, dan mungkin paling lama 2 minggu dia di sana Bapak Ibu Saudara, tetapi dia harus pulang ke Tanjung Selor untuk kontrol kesehatannya ya, tapi Tuhan cukupkan semuanya kebutuhan-kebutuhan selama ada di Long Pesok, transportasi dan sebagainya. Tuhan sediakan yang terbaik Bapak Ibu Saudara ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada lagi, baik kalau tidak ada kami segera panggil semua anak-anak sekolah minggu dan semua yang berulang tahun di bulan Januari bisa maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapa untuk minggu pertama di bulan Januari tahun 2024 ini. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan yang mengatur setiap langkah kaki kami, agar kaki kami tidak tersangkut di dalam setiap lubang-lubang kehidupan yang kami lewati, Bapa. Kami yakin dan percaya bukan rencana kami yang terjadi, tapi kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kami. Apa yang Tuhan pandang baik bagi kami, Tuhan lakukan segala sesuatunya. Setiap harapan-harapan jemaat-jemaat Tuhan campur tangan untuk tahun 2024 ini. Mungkin ada yang bergumul untuk sakit penyakit yang tidak sembuh dari beberapa tahun yang lalu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tahun 2024 menjadi tahun kesembuhan bagi kami, Bapa. Kami terima Tuhan. Baik, kami berdoa untuk yang bergumul hubungan keluarga, suami istri, anak-anak dan orang tua, menantu, dan mertua juga. Tuhan memberkati, Bapa. Kalau ada hubungan-hubungan yang rusak, pada saat ini kami berdoa di tahun 2024 adalah tahun pemulihan bagi Tuhan. Kami tidak izinkan segala jenis hubungan-hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan menghambat pengharapan kami akan Engkau, Bapa. Kami juga berdoa yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan campur tangan. Biarlah apa yang kami cita-citakan, apa yang kami gumuli untuk pekerjaan kami, Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah cukupkan segala sesuatunya. Bahkan pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat-Mu yang kami tidak sanggup sebutkan satu persatu, Tuhan yang akan menentukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami bersabar, ajar kami untuk kami bertekun di dalam pengharapan akan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini ada di rumah sakit, juga Tuhan jamah sembuhkan. Di dalam nama Yesus, anak terkasih dari Ibu Esther, Bapak Leo yang ada di rumah sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang masih ada di kampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga dan akan kembali ke tempat ini. Tuhan memberkati rencana untuk kembali. Tuhan sediakan kendaraan yang terbaik, Bapa. Bahkan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk rencana-rencana gereja kami ke depan. Tahun ini adalah tahun pembangunan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selesaikan ini dan tepat pada waktunya bangunan yang kami dambakan. Semua panitia yang sudah bekerja dengan begitu keras, Tuhan balas memberkati. Semua jemaat-jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam pembangunan ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini. Keluarga besar kami juga semuanya diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Siapapun nanti yang Tuhan izinkan untuk memimpin negara kami, memimpin provinsi kami, memimpin kabupaten kami, menjadi wakil kami di parlemen, itu adalah yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Namun kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini berjuang di dalam dunia politik. Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan menjaga mereka dari niat-niat orang yang tidak berkenan akan Engkau, Bapa. Apa yang mereka gumulkan, Tuhan campur tangan, namun kembali kepadamu Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian kita saat ini, besok dan sampai seterusnya, hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha penyebut saleh-salehnya. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.